Halo semuanya, Kenalin, nama aku Skar sebagai koordinator kesehatan. dan aku Ara sebagai kesehatan 1. Dan aku Safia sebagai kesehatan 2. Ini kita lagi ngapain sih nge-zoom, dempet-dempetan lagi? Jadi hari ini kita bakal sharing-sharing tentang obesitas. Tebak sama siapa? Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol bersama Dr. Yoli Marlisa seputar kesehatan tubuh kita. Selamat pagi nih dokter, how's your day nih? Selamat pagi semuanya, sehat-sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Dokter. Gimana dokter kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Oh iya guys, kan selama pandemi kemarin kita pasti di rumah terus. Kita nggak boleh keluar, jadi kita harus di rumah terus. Terus kita pasti Netflixan gitu-gitu, jadi males. Bener males banget, kan? mageran. Pasti kalian males olahraga juga, bener nggak nih? Iya bener banget, aku sama pandemi ini tuh kayak mager-mageran. Terus pola makanannya juga jadi gak teratur gitu loh. Jadi takut dia kena obesitas. Nah, makanya kita ngajak Dr. Yolin Marlisa untuk membahas tentang obesitas. Nah, untuk Dr. Yolin boleh langsung share screen dan menyampaikan materinya. Oke, terima kasih. Sebelumnya terima kasih dulu ya kepada OSIS SMP Lab School ini. Aktif banget ya ngadain webinar. Semangat, sukses selalu ya. Jadi saya izin share screen. Langsung aja dimulai boleh ya. Perkenalkan saya Yolin Marlisa. Saya dokter gizi. Kemudian pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan membahas tentang obesitas. Nih, sebelumnya, baiknya kita sebelumnya mengetahui dulu ya, apa sih yang dimaksud dengan obesitas itu. Nah, ini loh, kalau secara definisi itu, obesitas itu adalah suatu keadaan di mana lemak itu menumpuk di dalam tubuh secara berlebihan. Disebabkan oleh apa? Karena ketidakseimbangan energi yang masuk dengan energi yang keluar. Nah, jadi kalau misalnya energi ini kalau misalnya dalam hal di gizi itu lebih dikenal sebagai kalori ya. Jadi kalori yang masuk itu lebih banyak daripada kalori yang dikeluarkan. Kalori yang masuk itu dari mana? Kalori yang masuk itu dari semua yang kita konsumsi, baik itu makanan maupun minuman, itu semua mengandung kalori, walaupun hanya sekedar permen kecil gitu, ataupun air kalau air mineral 0 kalori, tapi kalau air yang ada gulanya itu pasti mengandung kalori. Jadi semua yang kita asup itu, semua yang masuk ke dalam mulut kita, ke dalam perut kita itu ada hitungan kalorinya. Nah, sedangkan kalori yang kita keluarkan itu dihitung dari apa saja aktivitas fisik yang kita lakukan. Jadi untuk mencapai kalori yang balance, yang seimbang, itu antara asupan dengan pengeluaran harus seimbang, sama ya. Nah, kalau salah satu tidak lebih banyak, asupannya lebih banyak, kita cenderung makan banyak, apa yang konsumsi kita banyak, cuma aktivitasnya kurang. Nah, itu akan berakibat kalori akan menumpuk di dalam tubuh. Kebalikannya, kalau asupan kita kurang, sementara aktivitas kita berlebih, nih kita banyak kegiatan di sekolah, sampai lupa makan, sampai cuma bisa minum doang gitu. Nah, otomatis kalori yang masuk kan lebih sedikit daripada yang dikeluarkan karena aktivitas kita banyak sekali. Nah, itu akan menyebabkan kita disebut underweight atau kurang gizi gitu. Jadi yang baik adalah yang seimbang. Nah, pada kali ini kan kita akan membahasnya obesitas ya. Berarti obesitas itu keadaan di mana asupan kalori kita lebih banyak daripada yang kita keluarkan. Nah, itu dan obesitas ini tidak terjadi dalam waktu yang cepat. Ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama jadi untuk membuat seseorang itu obesitas. Jadi nggak cuma misalnya
saya kemarin nih makan satu hari makan banyak banget, tapi liburan tidur-tiduran di rumah, cuma sehari, itu menyebabkan obesitas? Enggak, gitu ya. Nah, itu obesitas itu adalah kumulatif, jadi harus dalam jangka waktu yang lama dan panjang kita aktivitasnya rendah, makannya banyak, terus menerus. Nah, lama-lama lemak itu akan menumpuk dan menyebabkan suatu keadaan berat badan kita bertambah dan lemaknya akan menumpuk di dalam tubuh. Nah, itu baru akan terjadi obesitas. Nah, sebelumnya kita untuk mengetahui obesitas, kita harus tahu dulu nih berat badan ideal. Gimana sih, berapa sih berat badan ideal? Bagaimana sih berat badan yang ideal itu? Nah, ini kan kalian udah mau menjelang, sekarang masih remaja ya, menjelang dewasa nih. Nah, kalau untuk anak-anak itu ada hitungannya sendiri. Jadi menurut grafik ya, jadi ada berdasarkan berat badan berdasarkan umur, kemudian tinggi badan berdasarkan umur, ataupun berat badan menurut tinggi badan. Itu kalau untuk anak-anak. Nah, kalau untuk dewasa, kita bisa menghitung sendiri indeks yang disebut dengan indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh ini adalah perbandingan antara berat badan dengan kuadratnya tinggi badan. Ya, nah berat badannya ini dalam satuan kilogram dan tinggi badannya ini harus dalam satuan meter. Jadi umpama nih, ini ada contoh, berat badan 51 kilo, tinggi badannya 160. Kita mau tahu berapa sih BMI atau IMT, indeks massa tubuhnya orang tersebut. Nah, kita hitung. Tinggi badan 160 cm itu berarti 1,6 meter, ya kan? Dikuadratkan dulu, 1,6 dikali 1,6 berarti 2,56. Itu untuk tinggi badan kuadratnya. Kemudian untuk berat badannya dalam satuan kilo. Nah, ini udah tepat. Jadi 51 dibagi 2,56. Hasilnya adalah 19,92. Nah, kita dapat nih 19,92. IMT 19,92 itu normal atau kurang atau lebih. Nah, ini kita bisa lihat dari sini. Ini kriteria dari WHO dan Asia Pasifik ya. Dari WHO, IMT yang normal itu antara 18,5 sampai 24,9. Nah, berarti yang tadi 19,92 itu masih dalam range normal, ya kan? Jika IMT-nya kurang dari 18,5, WHO bilang itu adalah underweight. Kemudian jika IMT-nya lebih antara 25 sampai 29,9 itu WHO bilang itu overweight. Jika lebih atau sama dengan 30 baru masuk obesitas. Itu dari WHO ya. Berbeda dengan Asia Pasifik. Kalau Asia Pasifik ini agak lebih banyak kriterianya. Normalnya itu disebut antara 18,5 sampai 22,9. Yang tadi 19,2 masih normal juga ya. Kemudian di bawah 18 disebut underweight. Antara 23 sampai 24,9 disebut overweight. Nah, kalau Asia Pasifik ini ada kriteria sebelum obes nih. 25 sampai 29,9-nya dia disebut pre-obes. Nah, obesnya sama dengan WHO, lebih besar, sama tahu sama dengan 30. Baiknya adalah kita dalam range normal. Jangan sampai jaga-jaga kita jangan sampai masuk overweight, karena kalau misalnya sudah overweight itu akan mudah sekali untuk terus bertambah dan akan masuk obesitas. Kalau udah overweight, udah wanti-wanti, mungkin aktivitasnya harus ditambah misalnya. Karena kalau tidak, nanti kalau sudah obes itu menguranginya akan lebih sulit ya, dan itu juga akan menyebabkan suatu penyakit yang menyertainya ya. Banyak sekali penyakit yang menyertai kondisi obesitas. Nah, langkah baiknya kita harus mencegah hal itu.
Nah, ini seperti yang tadi saya sudah introducing-nya, apa sih penyebab obesitas? Nih, yang pertama adalah asupan kalorinya lebih banyak, bisa makan terlalu banyak atau makan makanan yang tidak sehat. Kemudian yang kedua adalah kurangnya aktivitas fisik. Jadi cenderung santai, jarang bergerak gitu. Mungkin aktivitasnya ada, cuma itu tidak melibatkan fisik. Jadi seperti hanya di rumah nonton, baca buku baik maksudnya, tapi kan tidak bergerak ya. Kemudian menonton TV atau main gadget, tidur-tiduran. Nah, itu kan fisiknya diam. Hanya sebagian dari organ kita aja yang bekerja, misalnya mata atau tangan gitu, tapi seluruh badannya tidak semua badan bergerak. Jadi yang baik adalah kita harus menambah aktivitas fisik, dalam hal ini misalnya olahraga, jalan, lari santai pun itu sudah bagus ya, misalnya, atau sepedaan, kemudian boleh berenang gitu. Jadi pokoknya yang sesuatu yang lebih bergerak lah ya, move your whole body gitu. Bagaimanakah mengatur pola hidup untuk sehat? Jadi kita bisa mencegah terjadinya obesitas. Seperti yang tadi dari penyebabnya aja kan, yang pertama asupan kalori berlebih, berarti harus mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, tidak berlebihan. Kemudian yang kedua dari aktivitas fisiknya. Aktivitas fisik yang berkurang harus ditambah sehingga ada balancing antara yang masuk dengan yang keluar. Nah, kita bahas tentang asupannya ya. Nih, bagaimana sih kita bisa mengetahui makanan yang harus dimakan. Pertama, ada 3J nih yang harus diperhatikan untuk kita mengkonsumsi makanan. Pertama, jenisnya. Jenis makanan mungkin adik-adik dari SMP Lab School udah pinter lah ya. Saya hanya reminder aja bahwa jenis zat gizi itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah protein. Protein itu sebagai zat pembangun dan mengganti sel-sel yang untuk pertumbuhan dan fungsinya untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang rusak. Kemudian yang kedua, vitamin dan mineral itu fungsinya adalah melindungi tubuh dari penyakit. Yang ketiga adalah karbohidrat sebagai sumber tenaga. Ada juga yang disebut lemak. Lemak itu berasal dari kandungan ada yang dari hewani, kemudian ada juga yang dari minyak-minyakan, minyak seperti itu ya. Jadi itu mengandung lemak. Contohnya apa aja nih? Ini saya buat reminder aja. Ini karbohidrat sebagai zat tenaga. Inilah yang kita asup secara lebih banyak dalam sehari makan ya. Ada nasi, jagung, mie, bihun, roti, kentang, kemudian sereal, kemudian umbi-umbian dan lain-lain. Nah, ini protein. Protein ada yang berasal dari hewani dan nabati. Hewani seperti daging, ayam, ikan, telur, dan lain-lain. Kemudian yang nabati berasal dari tumbuhan. Contohnya kacang-kacangan, termasuk juga olahannya seperti tempe, tahu, oncom, dan susu kedelai. Ini vitamin dan mineral banyak terdapat pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi ini juga penting kita makan. Biasanya suka tertinggal nih. Makan cuma nasi sama lauk aja, sayur dan buahnya kurang gitu. Padahal ini termasuk zat yang harus kita konsumsi setiap harinya dan kita butuhkan untuk metabolisme tubuh.
J yang kedua adalah jumlah. Nah, ini yang penting banget. Seperti kita lihat di piramida makanan, bahwa dalam satu hari makan itu kita harus mengkonsumsi beragam semua. Tapi ada porsi-porsinya sendiri. Yang paling banyak adalah memang sekitar 60% adalah karbohidrat. Kemudian 15% itu dari protein. Nah, kemudian 25%, sekitar 25% itu yang mengandung lemak. Lemak itu walaupun dia tidak boleh tergantung porsinya ya, itu tetap kita butuhkan. Jadi makanan berlemak itu bukan tidak boleh sama sekali. Itu harus tetap kita konsumsi hanya dalam porsi yang terbatas seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa air putih. Minuman itu harus minimal sekitar 1,5 liter sampai 2 liter sehari. Itu belum kalau misalnya kita banyak beraktivitas di luar ruangan. Kalau di luar ruangan bisa tambahin lagi karena cuacanya panas. Ataupun di dalam ruangan yang ber-AC itu akan menyebabkan penguapan keringat. Jadi kita harus menambah konsumsi air putihnya. Nah, ini apa yang dimakan nih? Ini dalam satu hari, satu kali makan porsinya adalah seperti ini ya. Harus ada nasi, lauk, misalnya baik protein hewani maupun nabatinya. Kemudian ada sayur dan ada buah-buahan. J yang ketiga nih, jadwal. Jadi jadwal kita makan itu yang normal adalah 3 kali makanan utama, pagi, siang, dan malam. Kemudian 2 kali seningan atau yang disebut dengan snack atau cemilan, tapi harus kita pilih cemilannya cemilan sehat ya. Tuh ada ininya. Hindari makanan atau minuman yang berkalori tinggi. Misalnya minuman yang manis-manis atau makanan yang berlemak. Ini yang kita hindari karena dia kalorinya tinggi dan sebenarnya kan nggak perlu-perlu amat gitu kan. Jadi kalau misalnya sesuatu yang manis dan tidak perlu itu sebaiknya dihindari aja karena itu kalorinya tinggi dan menyebabkan asupan kita dalam sehari itu sangat besar. Padahal itu hanya iseng-iseng, bukan sesuatu yang harus ya. Nah, ini tipsnya. Jadi tipsnya adalah makan makanan yang beragam jenis. Pastikan menunya seimbang, makan secukupnya sesuai kebutuhan tubuh, bukan sesuai keinginan. Kemudian makan secara teratur dan perhatikan jam makan. Jangan lupa aktivitas fisik harus ditambah juga ya. Kita makan setiap hari berarti aktivitasnya harus setiap hari. Jangan makannya setiap hari, olahraganya seminggu sekali. Pas jam olahraga ataupun pas hari libur aja itu pun hanya 1 jam gitu. Usahakan setiap hari gerak tubuh walaupun hanya sekitar 45 menit. Jalan santai ataupun lari-lari kecil, kemudian boleh sepedaan dan lain-lain. Oke. Sekian mungkin dari saya. Kalau mau ada pertanyaan silahkan. Terima kasih Dr. Yolin atas penyampaian materinya. Nah, Ibu, aku izin membacakan sedikit ringkas dari materi Ibu ya. Iya, silahkan. Obesitas itu penumpukan lemak yang berlebih akibat ketidakseimbangan energi masuk dengan energi yang keluar. Asupan kalori lebih banyak daripada asupan yang kita keluarkan. Untuk membuat seorang menjadi obesitas biasanya terjadi dalam waktu yang cukup lama. Penyebab obesitas, makan terlalu banyak, makan makanan yang tidak sehat, kurang aktivitas fisik. Cara mengatur pola hidup sehat, itu harus mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan seimbang, dan melakukan aktivitas fisik. Asupan bergizi ada J3, yaitu ada jenis, jumlah, dan jadwal. Ya, jadi benar banget. Terus kita kalau makan juga harus seimbang. Jangan makan nasi sama lauk doang. Sama jangan malas makan. Iya. Jadwalnya berarti nggak boleh makan misalnya siang doang ya dokter ya? Betul. Karena Iya dong. menyebabkan penyakit juga.
Nah, sekarang kita masuk ke part serunya, yaitu kita akan masuk sesi tanya-jawab. Yoi, beda dari yang lain, sesi tanya-jawab ini bakal kita bacain dari question box yang udah kita siapin di IG Rasda Aradana. Jangan lupa follow ya guys. Buat pertanyaan pertama, ada yang nanya nih dok, apakah obesitas bisa memicu penyakit lain? Oh ya, tentu saja karena obesitas itu kan apa dari definisi aja ya kan penumpukan lemak ya. Nah, penumpukan lemaknya itu bisa di bermacam organ. Yang pertama yang kelihatan nih, misalnya di bawah perut, otomatis perut menjadi buncit. Itu kalau yang kelihatan. Nah, yang nggak kelihatan, misalnya di pembuluh darah jantung umpamanya. Jika lemak akan menempel di sekitar pembuluh darah jantung, otomatis gerak jantung akan tidak maksimal, tidak optimal. Nah, itu akan lama-kelamaan akan menyebabkan penyakit jantung. Seperti itu sederhananya ya. Dan masih banyak lagi penyakit-penyakit lain yang disebabkan oleh obesitas. Berarti emang obesitas tuh sebenarnya serem ya, bisa masuk ke jantung juga. Iya, banyak penyakitnya. Iya, bahaya banget. Ngeri Makanya banget. kita harus benar-benar jaga badan kita juga. Lanjut pertanyaan. Pertanyaan kedua nih dok, apakah orang gendut berarti obesitas dan apakah orang kurus juga bisa terkena obesitas? Orang gendut berarti obesitas. Nah, seperti yang tadi kita hitung dulu nih gendutnya seberapa, perbandingan berat badan dengan tinggi badannya dia berapa gitu. Nah, setelah dihitung kan udah bisa dong tadi kan, udah dari IMT itu baru kita lihat jika di atas 23 ya itu udah masuk overweight gitu. Jika di atas 25 misalnya itu ada pre-obes, nah di atas 30 baru disebut obesitas. Tapi tahapan menuju obesitasnya yang range normalnya itu kan 18,5 sampai 22,9. Nah, di atas itu sudah tahapan menuju obesitas. Itu yang harus kita wanti-wanti. Orang kurus bisa nggak obesitas? Ya bisa lah. Kalau misalnya pertama dia kurus nih, terus dia tadinya mau ngegemukin badan, tapi kebablasan. Jadi makannya banyak, aktivitasnya kurang, dan dalam waktu yang lama itu akan bisa menyebabkan dia jadi obesitas juga. Jadi ya sebenarnya kita harus pola hidup seimbang, teratur aja. Seperti itu. Baik, berarti kalau misalnya kita mau menggemukkan badan juga harus pakai cara yang sehat ya dok? Nggak bisa asal makan banyak gitu ya? Iya betul, karena kan sesuai dengan kegiatan kita setiap hari ya, tiap orang kan beda-beda kegiatannya. Jadi kita harus tahu dulu nih aktivitas kita ngapain, berapa kebutuhan normalnya, dan berapa kekurangan kita, kurusnya itu berapa gitu. Ya, jadi sampai batas normal aja. Habis itu kita harus maintenance untuk asupan segitu dengan aktivitas sehari-hari kita gitu. Jangan terus bablas kelebihan. Nah, itu bisa jadi nanti berlebih overweight. Terima kasih dokter. Lanjut pertanyaan ketiga. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir juga, kenapa obesitas di Indonesia bisa banyak penderitanya? Wow, keren. Karena gini, obesitas itu kadang-kadang tidak hanya dari makanannya banyak aja, tapi makanannya salah gitu. Jadi konsumsi umpama nih, kita lebih banyak makan di jenis karbohidrat yang manis-manis gitu. Sebagian besar orang tuh seneng kan sama cemilan yang manis, ya enggak? Terus kita tidak berhitung karena nyemil itu kadang-kadang kita kan cenderung makan itu adalah nasi. Jadi kalau bukan makan nasi itu bukan makan gitu, nyemil doang. Nah kalau misalnya kita udah makan nasi nih pagi dikasih bunda sarapan, udah gitu tengah hari ada tukang bakso. Nah, terus kita makan bakso. Nanti siang makan lagi. Tadi bakso bukan makan, nyemil gitu. Nah, itu kan padahal
setiap yang kita konsumsi, apa aja yang masuk ke dalam mulut kita, ke dalam perut kita, itu akan ada hitungan kalorinya gitu. Jadi kecenderungan seperti itulah kebiasaan kemudian makanan manis-manis ya, kita nggak tahu kalau itu ternyata kalorinya tinggi, misalnya minuman manis, soft drink, kita kan menganggapnya itu hanya minum gitu kan, tapi ternyata kalau manis yang ada gulanya itu ada kalorinya dan itu terhitung sebagai asupan gitu. Jika bertambah dan aktivitas kita sedikit, nah itu akan nggak balance antara yang masuk dengan yang keluar seperti itu. Jadi aja ya karena mungkin ketidaktahuan juga akan hal itu, orang tidak aware ya. Jadi cuman makan aja, kemudian ini bukan makan, nyemil, iseng-iseng. Nah, satu lagi nih yang paling banyak, gorengan, ya kan? Nah, kalau misalnya gorengan kan bukan makan dalam satu porsi, kita lagi makan besar nih, ada tempe gorengnya, enggak. Tapi kalau misalnya kadang-kadang lagi iseng makan gorengan, beli bakwan, beli mendoan, ataupun, nah itu dihitungnya tuh nyemil gitu, padahal si gorengan ini kalorinya tinggi sekali karena kalau ada tepungnya, tepung itu kan karbohidrat, kemudian ada minyaknya, nah itu mengandung lemak, itu kalau dihitung kalorinya tinggi banget gitu. Jadi tidak terasa tapi termakan secara tidak sengaja. Seperti itu. Oke deh, terima kasih ya Dokter Yolin telah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dari penjelasan Dokter Yolin tadi, kita jangan lupa untuk olahraga walau di rumah aja. Terus juga harus teratur, dijaga. Iya, dijaga. Karena kesehatan itu penting banget buat kita semua. Tuh, dan juga orang yang mengabaikan kesehatan dirinya adalah orang yang menabung masalah untuk masa depannya. Nah, benar banget. Setuju banget aku sama Ara dan Sekar. Emang harus banget kita mentingin kesehatan kita. Terima kasih Dokter Yolin telah memberikan wawasan lebih jauh untuk kami dan semua teman-teman lagi nonton. Akhirnya selesai juga sharing-sharingnya bersama Dokter Yolin. Yeay, seru banget. Terima kasih Semoga, ya. Iya, Terima kasih sama-sama juga dokter. Semoga dengan kalian menonton video ini bermanfaat buat kalian semua. Sekian dari kita semua. Aku Sekar. Aku Ara. Aku Safia. Maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Kami pamit undur diri. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih. Mohon maaf juga kalau ada kesalahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.